padaku, kau sebut dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Mari kita ulangi dari awal lagi ini. Yesus kekasih jiwaku, tubuhku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan tenang ku puji dengan kecapi. Oh, bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Disayang, aku disayang Tuhan, aku disayang jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Kita mulai dari atas. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, tebus dosaku. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku.
Kau yang layak disembah, Kau yang layak dipuji. Haleluya. Shikiralabayaralaba, shikiralabalabalabalabalabayaralaba, shikiriri. Shikiralabalabalabayaralabalabalabayaralabalabalabayaralabayaralaba. Kemuliaan-Mu dinyatakan Tuhan di dalam konsel ini. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama Tuhan Allah kami yang hidup. Bapa kami datang di hadapan mengucap syukur atas kasih anugerah Tuhan di atas kehidupan kami. Bentar lagi kami mau mulai konsel kami Tuhan. Biarlah campur tangan Tuhan. Oh haleluya di dalam konsel ini pada malam hari ini Tuhan. Ya Tuhan, biar setiap firman yang disampaikan teman-teman kami yang diseringkan pada malam hari ini Tuhan, biarlah jatuh di hati kami yang syukur, berakar dan berbuah lebah Tuhan Yesus. Lalu kami doakan teman-teman kami yang belum sempat bergabung pada malam hari ini Tuhan. Kami mengasihi mereka. Kami rindu Tuhan, kami bersama-sama konsel Tuhan. Dalam konsel mereka ini Tuhan. Biar Allah Roh Kudus menjamah dan melawat mereka. Tuhan, kami percaya Kau menyertai, melindungi Tuhan, memberkati mereka Tuhan. Kami percaya pertolongan-Mu sempurna di atas kehidupan mereka. Dimanapun mereka berada. Kalau Roh Kudus bekerja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji nama Tuhan. Kami siap sharing firman Tuhan pada malam hari. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Ya, siap sharing firman Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Amin. Haleluya. Silakan Opa. Ya, baik. Kita sudah sampai minggu kelima, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, yaitu sahabat Tuhan Yesus. Romawi 1, Tuhan mau kita menjadi sahabatnya. Buktinya ketika kita diciptakan, Tuhan mendesain kita untuk mempunyai hubungan yang dekat dan karib. Ya, nah, Kejadian 3 ayat 8-9 itu Tuhan Yesus berjalan di Firdaus nyariin Adam ya sama Hawa, tapi Adam sama Hawa malah sembunyi. Yang kedua, B, lebih dari yang lain, yang Tuhan paling inginkan dari kita adalah memiliki hubungan yang sangat dekat. Kita diinginkan oleh Tuhan mempunyai hubungan yang sangat dekat. Hosea 6 ayat 6. Ya. Saya rindu yang Hosea ini kepingin baca. Oh, ya. Hosea. Ya, Hosea 6 ayat 6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Ya, kita tidak tahu korban sembelihan, kita tidak tahu korban-korban bakaran, tapi kita tahu ya, kalau Tuhan bicara aku, akunya huruf besar, menyukai kasih setia. Kita tahu maksudnya itu ya. Terus dan menyukai pengenalan akan Allah. Nah, itu saya kira kita tahu semua. Itulah daripada kedekatan Tuhan yang Tuhan inginkan, ke hubungan yang sangat dekat. Keluaran 34 ayat 14 dalam bahasa Indonesia masa kini, Allah yang cemburu dalam tanda petik adalah Allah yang sangat menginginkan hubungan yang dekat.
Jadi kita harus tanamkan dalam hati kita, Tuhan itu malah ingin dekat sama kita. Hubungannya itu dekat seperti seorang sahabat, ya. Kalau seminggu tidak ketemu saja sudah rindu, ya. Nah, kepingin karib, kepingin dekat, ya, kepingin sangat dekat malah. Yang kedua, mari kita belajar menjadi sahabat Tuhan Yesus seperti yang diberitahukan oleh Yohanes Pembaptis. Ya, Yohanes 3 ayat 26 sampai 28 itu kesaksian Yohanes terhadap Tuhan Yesus. Ya, itu menyatakan pengertian yang sangat dalam sekali Yohanes itu terhadap Tuhan Yesus. Umurnya berbeda setahun lah gampangnya gitu, kurang lebih 6 bulan ya, 6 bulan. Ya, jadi sangat dekat. Yang kedua, 2 ciri sahabat mempelai laki-laki menurut Yohanes Pembaptis. Jadi menurut Yohanes Pembaptis itu Tuhan kita itu sebagai mempelai laki-laki dan kita sebagai mempelai perempuan. Saya kira kita semua sudah berkeluarga mengerti hubungan yang dimaksudkan dekat di sini, ya. Hubungan yang dekat seperti mempelai laki-laki dan mempelai wanita. Yang pertama, berdiri dekat sang mempelai laki-laki. Jadi kalau sedang merayakan pernikahannya itu mempelai perempuan ya dekat sama yang laki, ya. Nanti kalau baru jalan-jalan menemui teman-temannya ya saling menemani, tetap dekat terus, ya. Yakobus 4 ayat 8. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Intinya seperti itu. Jadi kalau kita mendekat kepada mempelai laki-laki mendekat kepada kita sebagai mempelai perempuannya, ya. Jadi kita tidak pernah dilupakan, kita tidak pernah ditinggalkan. Kedekatan terbentuk ketika kita menginvestasikan waktu yang cukup banyak dengan seseorang. Kalau kita dekat dengan seseorang, maka kita itu akan menginvestasikan waktu yang cukup. Ya. Kejadian 5 ayat 22, yaitu Henoh bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusalah dan ia memperanakan juga anak laki-laki dan perempuan. Jadi Henoh itu yang bergaul karib dengan Allah itu nanti Henoh itu tahu-tahu diangkat, ya. Seperti itu, saudara. Kalau berdiri dekat mempelai laki-laki itu akhirnya sampai seperti itu. Mari kita jangan menjauh, ya. Yang kedua, ciri sahabat mempelai laki-laki menurut Yohanes Pembaptis, mendengarkan suara mempelai laki-laki dan bersukacita mendengarkannya. Yohanes 15 ayat 14, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Sekali lagi, Yohanes 15 ayat 14, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Yang bagian C, belajar menjadi sahabat Tuhan. Sahabat yang baik itu bisa dipercaya dan bisa mempercayai sahabatnya. Kalau betul-betul sahabat itu saling mempercayai betul-betul, ya, saudara. Nah, pertanyaannya, apakah setiap kita sudah menjadi sahabat terbaiknya Tuhan Yesus? Mengapa dan sharingkan. Saya kadang-kadang menjadi sahabat
tapi kadang-kadang juga menjauh dan lupa. Nah, itu. Jadi saya sudah menjadi sahabatnya, tapi kadang-kadang saya tidak menjadi sahabatnya. Kalau Tuhan itu kasih setianya itu tidak pernah terlambat, tidak pernah naik, tidak pernah turun, ya. Tapi kalau saya kesetiaannya sama Tuhan itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, ya. Untung kasih setianya itu tidak pernah berhenti, tidak pernah naik turun. Kalau kita tidak setia pun dia tetap setia, ya. Kalau kita tidak setia, dia sudah terlanjur setia kepada kita. Masa Tuhan Yesus tidak setia? Dia sudah mati di kayu salib, sudah terbukti kesetiaannya. Masa kesetiaannya dihapus? Ya, tapi kadang-kala kita malah tidak setia. Ya, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ya, jadi mari kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Saya tidak merasa sulit-sulit. Yang diperintahkan Tuhan di bulan ini adalah yang pertama, mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi, ya. Nah, dan yang nomor 2 adalah mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Jadi saya sebetulnya kalau hubungan bersahabat dengan Tuhan Yesus itu simple, ya, gampang, ya. Tapi yang sulit itu melakukannya. Yang sulit itu melakukannya. Padahal kalau kita melakukannya kita tuh bahagia. Kalau kita melakukannya itu kita sukacita sekali, ya. Amin. Silahkan Bapak Ibu Saudara menambahi kesaksian atau mau bertanya, ya. Nanti kalau saya bisa menjawab, saya menjawab. Kalau saya tidak bisa, nanti Mami Melani, ya. Aduh. Siapa yang berani? Ayo, tidak ditunjuk, harus memberi tambahan-tambahan supaya kita makin kuat. Oke, biar saya Pak. Saya yang berani. Terima kasih. Terima kasih. Makin kuat kita nanti. Kita makin paham sebagai sahabat Tuhan Yesus. Jadi terima kasih ya. Salam Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, Opa sudah menjelaskan kepada kita supaya kita mendekat kepada Tuhan. Kita harus mau mengikuti dan mau mengikuti perintah-perintah Tuhan. Ya, jadi judul perikop pada malam hari ini adalah sahabat Tuhan Yesus. Artinya menjadi sahabat Tuhan Yesus ini bukan sembarangan, ya, bukan asal-asalan. Ya, jadi ibaratnya artinya bukan hanya bukan hubungan dengan biasa saja, tapi melainkan hubungan yang dekat dan erat kepada Tuhan. Memang benar kita selama ini memang kalau secara pribadi saya hubungan sahabat dengan sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Nah, sama yang dibilang Opa tadi, ya kadang-kadang kita pas kita membutuhkan Tuhan, kita mengingat Tuhan, ya. Kadang-kadang kita lupa juga, ya. Ya, tapi kita beruntung. Kenapa juga ibaratnya waktu Yesus naik ke surga itu kadang-kadang Roh Kudus juga ingatkan kepada kita, ya. Enggak selamanya kita meninggalkan Tuhan, ya. Ada juga baiknya kalau cobaan itu, tantangan hidup itu kita mengalaminya. Itu sesuatu Roh Kudus mengingatkan kita supaya kita lebih dekat kepada Tuhan lagi. Ya, memang kita sebagai manusia tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna selain Yesus itu sendiri. Ya. Jadi kalau yang saya dapat di sini sesuai dengan pertanyaannya, apakah setiap kita sudah menjadi sahabat terbaiknya Tuhan Yesus? Mengapa? Tadi saya bilang ya, kadang-kadang kita
roh kita menyala-nyala, kadang-kadang ada masalah, kadang-kadang kita lupa, sibuk segala macam, kadang-kadang kita mengabaikan begitu saja. Tapi sebenarnya maunya Tuhan, kita harus mau mendengar suaranya, apa perintahnya, kita harus mau melakukannya. Itu yang sebenarnya menjadi sahabat Allah yang sungguh-sungguh. Jadi kita bukan hanya ibaratnya seperti suam-suam kuku ya, ibaratnya kita benar-benar ya ibaratnya mengandalkan Tuhan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita, mendekatkan diri ya. Contohnya ibaratnya kita mendekatkan diri kepada Tuhan dengan cara apa? Ya, dengan cara saat teduh kita setiap hari, itu salah satu ya untuk mendekatkan diri ya, mau bersahabat ya kepada Tuhan. Sudah itu berdoa, berkata-kata, hubungan kita dengan Tuhan itu harus ada percakapan antara Bapa dengan anak. Ya, kita ini bukan hanya sahabat, kita sebagai anak ya. Dia juga sebagai Bapa bagi kita. Bagaimana kita hubungan kita dengan anak kita? Apa yang dibutuhkan anak kita di dalam kehidupan kita, kehidupan sehari-hari, dia meminta kepada kita. Ya, dia mengucap syukur kalau kita memberikan sesuatu kepada anak kita. Begitu juga hubungan kita dengan Tuhan. Ya, sesudah itu bercakap kata-kata, jangan kita kalau kita menjadi sahabat Tuhan itu ibaratnya kita harus berhubungan intim terus setiap hari, setiap jam. Itu seperti yang dibilang Pak Jonathan itu, dan itu pernah saya lakukan dan sampai sekarang saya lakukan itu berbahasa roh. Berbahasa roh. Itu sama yang kalau saya belanja itu kadang-kadang kalau saya belanja itu habis berdoa di rumah saat teduh, kadang saya belanja itu ke pasar itu, ya saya nggak perlu mikir yang lain-lain, saya berbahasa, saya menaikkan lagu rohani, ya itu kalau kita mau menjadi sahabat Tuhan, ibaratnya hanya orang-orang yang penuh Roh Kudus, yang dibilangnya 100% dia menjadi sahabat Tuhan. Tapi ada baiknya Tuhan kita, ibaratnya Tuhan itu mengampuni kita, bahkan pengampunan kita ini tanpa syarat. Benar yang dibilang Opat tadi, bahkan mati Yesus di atas kayu salib, padahal manusia masih di dalam dosa. Ya, itu yang saya dapatkan. Sesudah itu merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Itu salah satu sama seperti yang dibilang Yesus tadi kepada Yohanes. Ya, bila engkau menjadi sahabatku, lakukanlah perintahku. Ya, jadi merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ya, itu sebenarnya yang menjadi sahabat Tuhan Yesus. Jadi saya mengambil kesimpulan adalah satu, bersaksi atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita kepada siapa saja. Ya, ibaratnya ada jiwa-jiwa kita kesaksikan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita semenjak kita bersahabat dengan Allah, semenjak kita bersahabat dengan Tuhan Yesus. Kita bersaksi kepada sesama orang lain bahwa kami diberkati, kami mengalami terobosan, bisa kita menjadi saksi, ya seperti dibilang di dalam firman, menjadi saksi di Yudea bahkan di seluruh dunia, ya seluruh ujung-ujung bumi. Keduanya mendengarkan suara Tuhan, ya intinya kedua mendengarkan suara Tuhan melalui firman-Nya. Ya, melalui kata hati, kadang-kadang Roh Kudus berbicara di hati kita untuk melakukan yang baik, ya, untuk mendengarkan Tuhan, untuk melakukan yang baik dan harus kita melakukan. Ya, ketiga, mendekatkan kepada Tuhan. Cara mendekatkan kepada Tuhan yang aku bilang tadi itu saat teduh, baca firman, ya, berbahasa roh, ya, melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Itu aja dari saya, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya. Kalau mau gayang ini ditambahin oleh Ibu, ya Bu Gia. Silakan Bu. Ya. Ayo Bu. Terima kasih, Shalom semuanya. Shalom. Melalui rema kita minggu ini tadi, ya jujur saya pribadi itu
ditegur oleh Tuhan. Maksudnya dari ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa, manusia itu bersembunyi karena dosa. Dan Tuhan mencari. Jadi pada saat ini memang saya jujur dalam membangun hubungan pribadi dengan Tuhan itu lagi mundur. Dalam arti kata, ya malas dalam pelayanan, malas dalam doa, malas dalam baca firman, malas dalam segala hal itu karena itu tadi, karena dosa, karena jujur Adam dan Hawa itu pun karena dosa makanya dia sembunyi. Saya pun seperti itu. Jadi melalui firman Tuhan yang minggu ini saya ditegur gitu. Tuhan itu seolah-olah, di mana engkau Minaria? Di mana? Kok enggak pelayanan? Kok enggak berdoa? Mana selama ini hubungan yang kau bangun itu dengan aku itu di mana? Sekarang kau di mana? Kok sekarang ini seperti ini? Jadi jujur melalui minggu ini saya sungguh-sungguh ditegur Tuhan untuk supaya apa? Bangkit gitu. Maksudnya jangan hanya stagnasi di situ-situ aja gitu. Maksudnya ya sudah gitu, berdamai dengan dirimu sendiri, berdamai dengan hidupmu gitu. Karena dalam arti kata kau itu bukan sendiri. Aku ini Tuhan, aku ini sahabatmu gitu. Jadi kalau secara manusia sahabat itu boleh meninggalkan kita gitu. Dalam keadaan kita butuh seseorang, dia bisa pergi gitu. Tapi Tuhan mengingatkan gitu, aku nggak pernah meninggalkanmu, aku di sini, aku ada di sampingmu, aku ada dalam hidupmu gitu. Masa sih kamu Minaria nggak merasakan kalau aku ini ada dekatmu gitu. Jadi memang sungguh-sungguh lewat kebenaran firman minggu ini saya betul-betul Tuhan tarik, Tuhan ingatkan kembali untuk ayo bangun kembali mesbahmu, ayo bangun kembali pondok Daudmu, bangun pujian penyembahanmu, bangun kehidupan rohanimu. Saat kau cinta mula-mula kepada Tuhan itu bangun kembali gitu. Jadi terima kasih atas rema minggu ini membuat saya lebih untuk bangkit, nggak bersembunyi lagi lah seperti ketika Tuhan mencari Adam dan Hawa karena dosa mereka bersembunyi gitu. Maksudnya ya ini aku Tuhan gitu, bentuk aku. Tidak bersembunyi dalam pelayanan. Tidak bersembunyi dalam kemalasan. Maksudnya ya pelayanan gitu maksudnya gitu. Jangan alasan karena belum cat rambut, karena apa, tapi karena memang malas. Maaf. Bukan karena rambut belum dicat, jadi banyak alasan. Yaitu tadi karena dosa yang masih diikat oleh dosa, yaitu seperti kayak kemarahan, sakit hati, karena belum berdamai dengan sendiri. Padahal musuh terbesar itu ya diri sendiri. Saya itu harus bisa mengalahkan diri saya sendiri gitu. Jadi jangan bersembunyi, jangan terpuruk dengan keadaan yang sekarang ini, jangan kecewa dengan orang di sekitar kita gitu. Maksudnya ini loh saya Tuhan sahabatmu gitu. Kalau manusia boleh meninggalkan kamu, dunia boleh meninggalkan kamu, tapi aku tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan kamu. Itu janji Tuhan. Itu yang saya pegang sehingga komitmen saya untuk sharing malam ini untuk kembali bangkit, untuk kembali membangun kehidupan rohani saya, untuk lebih melekat lagi kepada Tuhan, seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada saya pribadi. Terima kasih Opa, mungkin itu aja dari Bu Gea, nggak apa-apa ya, kadang-kadang males dan sebagainya. Saya juga pernah ngalami ya. Tapi tadi itu loh, Bu Gea, Bu Minaria tidak setia, tapi Tuhan setia. Amin. Ibu Singarimbun tidak aktif dalam pelayanan, Tuhan menanti. Ya, di depan pintu hati Ibu Singarimbun mengetuk. Ya,
Nanti Ya. kalau di pintunya dibukakan, Tuhan masuk makan bersama, ya. Pesta, ada pesta. Tidak apa-apa. Buktinya sekarang bersama kita kembali, ya. Amin. Tuhan, jangan lupakan urusannya bukan hanya nyemir rambut, bukan hanya males pelayanan ini itu, bukan sedang ini apa pekerjaan sedang sibuk atau malah sedang menurun dan sebagainya. Tuhan itu tidak pernah lupa janjinya yang pokok, ya. Kerinduan Anda di Jogja, Tuhan tidak pernah lupa, ya. Amin. Kadang-kadang Ibu Minaria tidak setia, ya, cari uangnya males, ya. Paginya juga sama, ya, tidak segera ngurusin sertifikat, ya, tidak apa-apa. Tuhan itu setia, Tuhan itu setia. Amin. Nanti pasti terjadi, Amin. ya. Nah, ini sudah bulan November 2021, tanggal 1, ya, tinggal 2 bulan lagi. 61 hari karena Desember itu 31 hari, tapi Tuhan itu tidak pernah terlambat, ya. Ayo, itu cita-cita yang pertama itu jangan dilupakan. Impian Amin. itu terus diperkatakan, ya. Amin. Saya rindu sekali. Sudah beres, Pak. Wah, itu pokoknya saya sekarang sudah di sini, Pak. Aduh. Amin. Itu saya langsung pesta. Saya bilang gitu aja, ya. Pak, nggak ada uang. Oh, udah yang pesta saya. Aku bilang gitu. Lah uangnya buat bayarin. Kalau pestanya sama saya, pestanya pakai singkong. Ya. Haleluya, haleluya. Ya, kita anak-anak Tuhan itu, ayo kita bersukacita. Kita berbahagia, kita gembira supaya awet muda. Ya, kalian itu supaya awet muda itu, ya. Haleluya. Karena Tuhan kita ajaib dan anugerah. Ya, saya kepengen sekarang yang baru saja masuk. Tadi cuma partisipasinya 5, sekarang tahu-tahu namanya siapa? Yang siapa yang baru saja masuk, nanti kalau tidak mengaku saya tanyakan ke Pak Mario, ya. Tapi saya tahu, ayo. Kelihatannya dari apa itu? Dari agak timur-timur sedikit lah mungkin, ya. Ayo. Dari Tabarliha ke timur sedikit mungkin, ya. Oh iya. Udah saya tahu itu apa. Oh iya. Selamat malam, Opa. Selamat malam. Yes. Maaf tadi terlambat, Opa. Kalau tidak ada. Mohon maaf terlambat, Opa. Oh, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Jadi gini, Opa, ini saya mendapatkan rema dari bahan sharing dari Pak Mario. Ini ternyata Tuhan mau kita menjadi sahabatnya, gitu, Opa. Dan malah disadarkan gitu. Selamat malam Pak Gea dan Bu Gea juga, Pak Mario dan Bu Gea, salam. Selamat Bu malam. Melani, salam. Pak Kawidagdo, selamat malam. Salam Pak. Salam Pak. Iya Pak. Salam hormat selalu untuk Opa keluarga. Jadi ternyata Opa, Tuhan mau kita menjadi sahabatnya. Kalau pengalaman pribadi saya itu, kalau sahabat itu kan kita selalu berbagi gitu dengan sahabat, entah kita suka, duka, sukacita maupun sukacita gitu, nggak cuma pas happy atau enggak, kita selalu sharing dengan sahabat gitu, Opa. Jadi ini ternyata di bahan sharing malam ini belajar menjadi sahabat Tuhan dari Yohanes Pembaptis, Opa. Jadi kalau yang saya tangkap ini, Opa, jadi ciri sahabat itu berdiri dekat sang mempelai laki-laki dan mendengarkan suara mempelai laki-laki dan bersukacita mendengarkannya. Jadi kalau saya sedang belajar ini supaya menjadi sahabat Tuhan, ya kita harus
berdiri juga dekat dengan Tuhan, Opa, dan mendengarkan apa yang diperkatakan Tuhan kepada kita, mungkin melalui sabda Tuhan atau firman-firman Tuhan yang kita dengarkan setiap hari dari mana saja, Opa. Apakah setiap kita sudah menjadi sahabat terbaiknya Tuhan Yesus? Mengapa sharingkan? Kalau saya sendiri sepertinya belum terlalu menjadi sahabat yang baik dengan Tuhan Yesus ya, karena kadangkala saya belum terlalu disiplin begitu, Opa, untuk bisa bertemu dengan saat teduh dan lain-lainnya, itu kadang masih belum disiplin gitu, Opa. Jadi mungkin saya harus lebih banyak mendengarkan firman Tuhan dan ini, dan komitmen saya tentunya supaya saya lebih belajar supaya menjadi sahabat yang baik untuk Tuhan, yang bisa dipercaya dan bisa mempercayai sahabatnya. Demikian, Opa, sharing dari kami, Bapak dan Ibu. Terima kasih. Salam. Ya, Pak Iwan. Ya, Pak Iwan merasa belum menjadi sahabat yang baik. Ya, itu perasaannya Pak Iwan. Saya tidak bisa tahu saya tidak bisa tahu Tuhan itu terhadap Pak Iwan gimana. Tapi Pak Iwan sendiri pastinya bisa tahu bahwa apa kesimpulannya, Tuhan itu tetap mengasihi. Ya, nah, Tuhan tetap mengasihi. Saya berbagi sama Pak Iwan. Saya ketika masih muda seperti Pak Iwan juga sama. Ya, fokusnya ya bekerja, karena anak kita kan nanti perlu makan tiap hari. Nanti perlu sekolah. Sekolahnya sampai seberapa ya kita harus biayai. Jadi kita ya harus bekerja. Ya. Nah, kalau kita belum bisa pelayanan enggak apa-apa. Ya, tetapi mosok toh kita tuh bekerjanya 20 jam setiap harinya, kan enggak mungkin. Ya dah. Nah, kalau ada waktunya itu ya kita harus datang kepada Tuhan. Ya. Terserah mau baca Alkitab boleh, mau mendengarkan radio boleh, mendengarkan firman Tuhan yang Pak Ubaja, Pak Jo atau siapa. Tanya Pak Widagdo itu loh. Ya, Pak Widagdo itu tahu sekali jam-jamnya atau apanya gitu ya. Tapi yang penting kita tuh punya hati itu ada hubungan sama Tuhan ya. Saya bukan sombong. Cuman saya merasa bahwa kalau kita dekat sama Tuhan, ya, itu Tuhan itu yang mengatur kehidupan kita. Kalau Tuhan mengatur kehidupan kita, suami istri sampai anak-anak kita, itu luar biasa. Setelah saya seperti sekarang ini, anak-anak saya sudah pada berumah tangga semua, saya sudah bisa melihat anak-anak dari anak-anak saya itu ya, itu saya, oh ya bukan saya yang bisa, tapi kasih Tuhan yang membuat semua ini. Ya, jadi jangan kita menomorsatukan yang lain. Umpamanya bekerja cari uang itu memang harus. Ya, tapi ya kita berdoa sama Tuhan. Jadi nanti kita pagi sebelum berangkat atau apa sedang merencanakan, sedang kepingin bekerja ini itu, jangan lupa ya, tetap harus menomorsatukan Tuhan. Karena Dia itu sahabat kita. Saya itu kalau cerita tentang sahabat itu banyak, saudara. Ya, saya punya cerita satu saja dulu. Saya punya anak perempuan, arsitek, sudah lulus. Bekerja saya titipkan sama gereja, sama orang gereja, teman gereja. Terus teman gereja ngomong, oh kalau kamu arsitek, anak saya kan perempuan arsitek, kamu ikut Pak Budi. Nah, walau saya belum kenal sama Pak Budi, udah biar saya yang ngomong, disampaikan, jadi kerja di tempatnya Pak Budi. Ya, kerja di tempatnya Pak Budi, dia kena di Jogja sini. Terus dia lihat teman-temannya itu ada yang di Bali, ada yang di Batam, gitu ya. Terus anak saya kepengen, kalau gitu aku pengen juga kerja di kota besar. Nah, dia daftar di Surabaya, tapi tidak jadi. Ya. Akhirnya saya titipkan teman saya di Jakarta, saudara. Langsung. Sebetulnya anak saya kan arsitek, tapi teman saya itu kerjanya di Schneider,
Schneider itu bagian MCB kelistrikan lah ya. Ya, Pak. Dicarikan karena dia itu malah sudah kelewat dari apa itu ya, sudah kedudukannya paling tinggi di situ, tapi sudah selesai, tapi sama big boss-nya itu tidak boleh keluar, jadi terus disuruh kerja apa lagi. Tapi yang penggantinya dia yang teratas di Schneider itu dikasih tahu, ini tolong diterima, ini anak saya, ini anak dari teman saya, carikan supaya ada usaha. Itu sampai membangun apa urusannya listrik yang sama bangunan gitu. Anak saya malah sampai diutus ke Aceh apa. Ya, Pak. Bapak Ibu Saudara, itu namanya teman aja, sahabat di dunia itu aja seperti itu. Itu hanya karena teman segereja dulu. Satu pengalaman apa itu perintisan gereja. Apalagi kalau Bapak kita. Ya, kadang-kadang kita tidak dikasih, karena kalau kita dikasih kita malah celaka. Ya, kadang-kadang kita disuruh sabar menunggu, ya. Nah, nanti akan dikasih yang lebih baik. Atau Tuhan juga, wah ini sudah pas ini untuk Pak Iwan, nah, kasih, ya. Itu. Jadi mari Pak Iwan jangan tunggu waktu untuk bisa ada untuk melayani Tuhan, langsung saja. Apa yang menjadi kerinduannya? Pelayanannya apa saja. Oh, saya senang musik, Pak, pelayanan di musik. Oh, saya senangnya seperti Bu Lydia menjadi konselor, silahkan. Atau saya senangnya anu sajalah seperti Pak Gea lah, menunggu jemaat, menyapa jemaat, apa Pak, ikut di pelayanan ibadah, ya apa saja, ya. Nah, kalau supaya punya komunitas. Lah supaya ada komunitasnya. Kalau ada komunitasnya itu nanti pelayanan itu senang, Pak. Ya, wes, ya. Jalannya banyak. Di mana saja, jam berapa saja. Nanti kalau di waktu itu misalnya Pak Iwan ini kepingin pelayanan ibadah, saya tidak mau di Impact, saya maunya di The Star. Boleh, pengen yang jam berapa. Nanti kalau tidak boleh masuk atau apa-apa, kasih tahu saya. Ya. Pak Iwan kepingin tapi tidak diizinkan masuk atau apa-apa, dipersulit apa-apa, jangan ngomong apa-apa, terus lapor saya. Ya. Karena saya kenal semua. Mau yang jam berapa lah. Dan syarat komsel itu. Nah, syaratnya kan komsel. Pak Iwan kan sudah komsel. Ya, Pak. Siapa yang mau tidak boleh? Ya. Nah, kasih tahu Mas Bagiono ya. Ya, Pak. Nanti pasti saya temukan sama bosnya atau yang SG-nya lah mungkin gitu ya. Tapi ini untuk kita saja. Yang penting hatinya Pak Iwan sama Bu Joyce itu sukacitanya bagaimana gitu loh. Ya, dengan membalas sahabatnya yang sudah sangat mengasihi itu loh. Ya. Sahabatnya itu bukan hanya mengasihi, sahabatnya itu mengerti sekali apa yang menjadi kebutuhan Pak Iwan, Bu Joyce sama putranya, ya. Dan dia itu bukan hanya mengerti, dia itu mampu untuk memberikan. Bahkan firman Tuhan kan ada yang belum pernah terpikirkan, yang mata belum pernah melihat, telinga belum pernah mendengar, belum timbul di dalam hati kita. Tuhan sediakan buat orang yang mengasihi. Amin. Ya, sebagai apa? Sebagai sahabat. Waduh, Pak Gea, amin. Lah ini Bu Gea kalau tadi bajunya hitam mau sekarang merah. Wah, semangat dia setelah mengaku dia kalau tidak setia kemarin, sekarang malah terus gembira itu. Haleluya. Wah, sekarang kayak kalau Pak Gea hijau, kalau Pak Bu Gea merah, siapa yang bajunya kuning ya? Haleluya. Ya. Apa Bu Joyce mau nambahi juga? Bu Joyce? Cukup Pak, sama. Waduh. Ya dah. Tapi rindu suaranya loh Bu Joyce. Ya. Kita rindu loh suaranya untuk didengar. Bukan rindu suaranya, saya yang rindu tuh suaranya Pak Iwan, karena dulu Bu Joyce yang ngomongnya Pak Iwan tuh tidak pernah ngomong. Yang ngomong saya terus. Nah sekarang kok mah dibalik, ini gimana coba? Ya dah. Loh, saudara-saudara yang lain benar enggak perkataan saya? Benar. Ya sudah, tidak apa-apa. Bu Joyce,
Tapi nanti kalau Pak Iwan pelayanan jangan dimarahin loh ya. Sendiri. Dan jangan sendiri. Silakan Pak, silakan banget Pak. Wih, silakan banget. Oh, itu Pak Iwan saya dengar loh ya. Saya sebenarnya Malah pengen, syukur Opa. banget. Cuman ini posisi masih di luar Jogja, Opa. Jadi Oh, gitu. tidak apa-apa. Iya. Tidak apa-apa. Iya. Oke, terima kasih. Iya, Pak. Kalau begitu saya minta hatinya. Iya, amin. Ya, Iya, Pak. hatinya selalu Opa dan sama sahabatmu yang luar biasa itu. Ya, aku adalah Tuhan Yesus Kristus. Pak Iwan adalah sahabat Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jikalau Pak Iwan berbuat apa yang Tuhan Yesus perintahkan kepada Pak Iwan. Amin. Jadi nanti malam Pak Iwan tanya, Tuhan apa tuh yang harus saya lakukan? Nah, saya luar kota terus. Jangan kamu terus pindah-pindah, jangan. Luar kota, luar kota. Ya, Kamu Pak. pelayanannya bisa macam-macam kok. Ya, toh. Saya tidak ada pelayanan yang tahu, tapi Tuhan tahu saya melayani doa. Ya, toh. Nah, mendoakan Great Miracle, tempat saya komsel, terus bersaksi apa yang menjadi mujizat yang daripada Tuhan. Amin. Ceritakan. Ya, nah, itu ya. Haleluya. Puji Tuhan. Nanti setelah ada kesaksian, ada kemajuan apa-apa, nah Bu Joyce nyanyi, ya. Malu sama Pak Gea, Opa. Sama Pak Gea dan Bu Gea. Ya. Nah, ini nanti Pak Bu Melani nanti kapan-kapan Pak Iwan sama Bu Joyce ditunjuk supaya jadi WL, ya. Nah, Dia sama Pak Maria Enggak, jangan alasan gitar, enggak usah pakai gitar, enggak apa-apa. Saya juga enggak pakai gitar kalau pelayanan. Sebab apa? Sebab kalau kita menyanyinya dari hati kita, itu bukan gong yang gemerincing. Sudah ya, kemarin Pak Gea, tetapi, Pak Opa. Sudah kemarin. sudah kemarin. Sama Pak sudah. Mario. Oh, bagus sudah pernah ya. Nah, Tapi apa namanya kalau lagi ya nggak apa-apa toh Bu. oh iya. Kemarin Pak Mario, Pak Ada. Gea. Bu Joyce kalau masih hitung-hitungan sama Tuhan, ya kemarin saya sudah gitu ya. Kalau ditunjuk itu sudah jangan ngomongkan yang kemarin, ngomongannya yang akan datang. Itu namanya apa? Kasihnya kepada sahabatnya melimpah-limpah gitu ya. Opa, seperti di itu aja Opa, di Efraim nanti yang Pak Gea nunjuk siapa gitu terakhir. Oh ya. Nah, ya boleh gitu ya. Oke, nanti yang terakhir Pak Gea nunjuk siapa. Oh iya. Ya. Itu memang Betul. paling Bagus, itu. paling tepat ya. Nah, kalau belum bisa ditunda seminggu lagi, diganti siapa dulu. Misalnya pas sekali Pak Iwan pas berada di luar kota, misalnya pas begitu ya. Nanti kalau nanti Pak Iwan itu sudah pelayanan, entah apapun pelayanannya atau komsel begini, terus punya komunitas ya, itu pasti hatinya di situ. Kalau hatinya di situ nanti mungkin akan berdoa, Tuhan, saya kalau rindu ya, kepingin pekerjaannya di Jogja. Contohnya kan ada itu yang di Bandung. Ya dah. Yang di Bandung, ayo suaranya kumaha, Damang. Saya orang Solo, Pak, bukan orang Bandung. Aduh, lah saya ini, ya, ini orang Solo pengen pulang kampung, ya. Makanya kalau di kumaha, jadi, iya. Tapi kan tahu. Oh, tahu, ya. Coba saya membaca tulisannya kok maut itu gimana itu, Pak Widarjo? Kaosnya kok ada tulisannya maut? Ini bekas waktu aku kuliah, Pak. Oh ya, keluar dari maut. Ya, lepas dari maut. Wah, kita kasih tepuk tangan. Kaosnya. Wah, Pak Widarjo itu macam-macam aja nih buat kita. Kaget ya saya, aduh kok maut itu, udah taunya away from
Maut ya mungkin. Kaos ini Pak, bekas kuliah. Oh, bekas kuliah ya. Ya. Oh, awas maut. Ya, itu berarti sadar. Ya, punya kesadaran bahwa maut itu mengintip setiap saat. Aduh. Maut itu upah dosa. Pak Widagdo sudah kumpul belum, Pak? Kumpul gimana Pak? Pak Widagdo, sorry, Pak Dewanto. Sudah gabung? Belum, Opa. Belum, Opa. Ya udah kalau gitu. Pak Widagdo Ya, dulu. Pak Widagdo silahkan nambahin, memberi kita semangat. Ya, ayo. Ya, sebentar Pak. Ya. Pokoknya Pak Widagdo ini semangat banget. Pokoknya kita Kalau ingin saya- pokoknya kita ingin menjadi sahabat Tuhan Yesus yang terbaik. Ya, itu gimana, Pak? Ya seperti yang tadi ada yang bilang juga bahwa untuk jujur menjadi sahabatnya Tuhan Yesus tuh masih dalam proses Pak. Tapi saya menuju ke arah sana itu Pak. Ya. Memang masih banyak yang harus dibenahi. Maksudnya ya mau jadi sahabatnya, terus jangan sampai mundur dan sampai Tuhan menanya di manakah engkau. Aku mau terus setia sama Tuhan, makanya setiap acara gereja itu kayak kemarin ada SOM. Aku langsung ikut Pak, langsung Ya. daftar. Ya. Dan janji ke aku nanti kalau aku di Jogja juga aku rindu banget loh Pak, pengen pelayanan di sana. Us, Wow. luar biasa. Siapa? Pelayanan di Iya. sini banyak. Ayo. Di sini online terus sampai ke kebaktian kan pagi, siang, sore, malam Pak. Solo Ya. Jogja Pak. Oh ya. Nanti pelayanannya seperti saya katakan sama Pak Iwan, di mana pengennya kasih tahu saya, kalau enggak bisa enggak ada apa itu hubungan ya. Kasih tahu Aku mungkin saya musik ya, kepinginnya Pak. di mana. Saya Ya. talenta yang Tuhan kasih aku musik Pak. Di musik mungkin. Ya. Nah, itu bosnya musik itu namanya Pak Bayu. Ya. Nah, tapi nanti mesti ngikuti ngikutin apa? Alurnya. Tapi kalau Pak. Tapi kalau sudah ngikuti alurnya, nanti mesti ya pokoknya kasih tahu saya lah. Sebab itu kalau mau musik itu Pak Bayu dong. Iya. Pak Bayu itu ya. PSC dulu. Ya, kita dekat sama Pak Bayu. Ya. Iya, Pak. Kalau ada kerinduan gitu ya Pak Widagdo, itu saya ayo kita doakan bersama sungguh-sungguh ya. Pasti Tuhan kasih yang terbaik ya. Amin. Ini amin. saya itu punya teman seorang abdi negara polisi ya, bintang 1. Istrinya itu pernah sekolah Alkitab, dia itu lulusnya cum laude. Nah, saya itu sama Pak Jo sama Bu Nita itu sudah dikejar-kejar supaya mengorbitkan pembicara maupun juga kan Jogja ini kan mau ada 7 gereja rencananya Pak Jo itu. Jadi kan pelayan Tuhan kan banyak, pembicara maupun koordinator ibadah atau apa-apa. Nah itu istrinya itu saya kejar-kejar untuk jadi pembicara. Nah, suaminya itu ngomong, Pak kita ini masih dinasnya di Jakarta. Kalau ke Jogja itu memang tiap minggu, tapi belum tentu tiap minggu bisa juga gitu. Nah, terus dia bilang saya akan melayani Tuhan full kalau saya pindah di Jogja. Oh ya, saya cuma oh ya gitu karena saya enggak tahu. Nah, teman saya itu yang lain ngerti. Itu Bapak itu yang bintang 1 itu kalau pindah ke Jogja bisanya hanya menjadi Kapolda. Kalau menjadi Kapolda itu harus bintang 2. Oh, saya berseru sama Tuhan saya. Tuhan, terserah apa bintang 2-nya turun dulu jadi Kapolda atau jadi Kapolda terus otomatis bintangnya ditambah. Ya, itu saya doakan sungguh-sungguh. Ya, saya juga percaya
ini karena sahabat sama saya itu sahabat ya. Nah, saya juga mendoakan Pak Widagdo juga begitu ya. Amin, Pak. Pokoknya kalau percaya sama Tuhan, sungguh-sungguh rencananya itu mau deket sama Tuhan, mau pelayanan dan sebagainya, pasti Tuhan mengatur semuanya. Ya, hanya harus peka. Harus peka itu apa? Jangan Pak Widagdo kan mikir kalau saya sudah kalau apa itu rukonya laku gitu ya. Berdoa sama Tuhan, apakah betul tandanya itu atau tandanya lain? Ya, no? Nah, itu kita jangan menentukan. Minta juga boleh, tetapi kita harus dekat dulu sama sahabat kita tuh sampai ngerti hatinya. Oh, dia tidak mikirkan itu, dia menyuruh saya pindah itu dengan iman. Ya pindah dulu, ya toh. Nah, itu yang harus kita tahu, harus kita dengar dari Tuhan. Saya percaya kita makin hari makin dekat sama Tuhan, bukan makin turun, pasti makin naik. Karena janjinya itu bukan apa itu turun tetapi naik, ya, bukan menjadi ekor tapi menjadi kepala, ya. Tangan kanan kita yang lemah dipegang oleh tangan kanannya yang kuat menjadi lebih daripada pemenang. Nah, ini Bapak Ibu Saudara di Komsel Great Miracle ini harus mikirkan, ya. Besok Minggu ditanyain lebih dari pemenang apa, ya. Contoh gitu, tolong pikirkan semuanya. Minggu depan ditanya lebih dari pemenang, contohnya apa? Contoh konkret, ya. Ini PR. Sekarang di Great Miracle ada PR. Ya, kita kan sering ngomong saya akan jadi lebih daripada pemenang, lebih daripada pemenang. Apa itu? Ya, ayo kita berdoa sama Tuhan supaya kita bisa besok Minggu jawab apa. Ya, nah, nanti yang bisa menjawab, ya. Nanti dapat hadiah, ya, permen. Nah, supaya gampang dikirim ke Bandung, dikirim ke mana lagi ya? Nah, kalau ke tempatnya Pak Gia, ke tempatnya Pak Iwan, ke tempatnya Pak Mario apa ya kan gampang gitu. Nah, tapi kalau permen kan gampang, kemana aja gampang. Ya, ya. Lanjutin. Terima kasih. Pak Widagdo masih mau bicara lagi? Sekarang juga udah mulai ini Pak. Setiap malam berdoa. Terus mau aku tingkatin lagi melalui Pondok Daud. Terus bukan ngobrol apa ya, nyanyi sama Tuhan, nyanyi. Lalu malam subuh itu biasanya aku jam 4 bangun, Pak. Walaupun Som jam 3 itu baru beres, jam 4 juga bangun pasti. Jam 4 bangun itu untuk berdoa sama Tuhan, ngobrol dengan Tuhan, dan bernyanyi bersama. Itu Pak. Amin. Ya, mau aku tingkatin terus saja Pak, biar lebih bisa mendengar suara Tuhan Pak. Amin, amin. Tuhan menjawab, Tuhan memperdengarkan suaranya dengan jelas. Roh Kudus berbicara, ya. Roh Allah membakar hati Anda supaya menyala-nyala, mengerti kehendak daripada Tuhan. Kasihnya yang murni, kasih Kalvari masuk di dalam hidup Pak Widagdo. Terjadi yang luar biasa. Amin. Amin, ya. Selanjutnya siapa? Bu Lydia. Kita sampai jam berapa ya? 1,5 jam Pak? Sampai jam 9. Oke, ya. Jadi masih ada. Silakan waktunya. Saya kira 1,5 jam. Oh, 1,5 jam itu. Oh, 1,5 jam itu di Komsel iGrow. Ya lupa. Ya. Silakan. Ya. Ya, shalom semuanya, Bapak Shalom. Ibu, Great Miracle. Ini bicara tentang sahabat Tuhan ya. Kemarin kita sudah bicara tentang kasih Tuhan. Kita dimampukan untuk mengasihi Tuhan karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Jadi kita pasti bisa dimampukan. Terus kalau ini bicaranya tentang sahabat. Nah, sahabat itu kalau kemarin yang saya tangkap dari Pak Jo itu
kita juga diajarkan untuk segenap hati untuk Tuhan ya. Yang saya dapat itu dengar-dengaran dan taat gitu kalau kemarin jadi sahabat Tuhan. Iya, terus ini pertanyaannya, sudahkah menjadi sahabat terbaiknya Tuhan? Mengapa? Kalau menjadi sahabatnya Tuhan itu sudah, tetapi sahabat yang masih egois, maunya menang sendiri gitu, nggak mau ngertiin sahabatnya gitu. Jadi kadang maunya dimengerti terus, tapi nggak pernah mau ngerti Tuhan kayak gitu. Misalnya kalau sahabat itu kan lebih ke kita tuh mau mendengar ya, mau memahami sahabat kita gitu. Sahabat itu biasanya lebih apa ya, lebih ke empati kalau sesama manusia ya. Kita bisa merasakan apa yang sahabat kita rasakan gitu. Kita bukan hanya kita terus yang mau dimengerti, bukan hanya kita terus yang meminta, tetapi harus kayak ada timbal balik kayak gitu. Maksudnya sama-sama saling gitu. Maksudnya saling berbagi gitu kalau sahabat. Nah, mungkin itu yang saya saat ini ya. Terus kayak kemarin juga dibilang mungkin di hati saya ya ditaruh kayak gini. Kadang kan kita itu suka pengen mengenalkan Tuhan ke sesama kita, tetapi saya sendiri belum mengenal Tuhan sendiri sejauh mana gitu. Jadi saya kayak ditegur, kalau kamu mau mengenalkan Tuhan, kamu harus lebih dahulu mengenal aku gitu. Jadi lebih sama ya kayak tadi Pak Widagdo, jadi lebih intim sama Tuhan lagi, ya lebih jadi sahabatnya lah, mau dengar-dengaran. Itu yang terpenting adalah saya mau mendengar, bukan saya terus yang ngomong, tapi saya juga mendengarkan Tuhan gitu. Jadi lebih mau mendengarkan gitu aja sih Opa, dan taat. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara, itu dengar-dengaran itu ya ini mendengarkan suaranya dan bersukacita ketika mendengarkan suaranya itu. Itu ya dengar-dengaran itu ya saya malah lupa. Saya kemarin ya Pak Jo menekankan itu ya, dengar-dengaran terus taat. Nah, setelah kita mendengar suaranya, kita taat melakukannya. Nah, itu yang Pak Widagdo perlu itu ketika ngobrol sama Tuhan di jam 4 pagi. Itu ya itu mendengarkan suaranya, kemudian melakukannya, taat melakukannya. Lah mendengarkan suaranya itu gimana? Jangan kita diam saja mendengar suaranya. Itu kalau tingkatan rohani kita sudah tinggi bisa. Yang tinggi itu maksudnya gimana? Yang sudah seperti Pak Jo, seperti Pak Samuel Dodi, begitu. Kalau kita, saya aja belum. Tetapi saya membaca Alkitab, ya. Buka kitab Roma, buka kitab Kolose atau apa misalnya gitu, misalnya, atau 1 Yohanes, 1 Petrus dan sebagainya. Nanti ada perikop ya di situ. Misalnya kalau di Yohanes itu akulah gembala yang baik. Nah, itu terus baca pagi itu. Nanti kalau kita baca itu, terus apa yang merema kepada itu? Itulah Tuhan berbicara kepada kita. Jangan nuntut kayak itu Pak, kayak pendeta sekelas Pak Yongito mendengar suaranya langsung gitu, atau Pak Ubaja juga mendengarkan suara langsung ya. Artinya langsung berbicara ke hatinya gitu. Ya gitu juga boleh. Tapi kalau yang saya lakukan sama istri saya itu membaca Alkitab. Ya, misalnya membaca Alkitab, kemudian saya ketemunya terakhir yang saya sering baca itu adalah di Kolose itu ya. Hidup baru. Ya, hidup baru. Apa hidup baru itu? Ya itulah kita dengarkan. Itu memberitahu kepada saya. Nah, saya yang ingat itu kalau mengasihi Tuhan itu kita akan menjadi sukacita di dalam pengharapan, ya, sabar di dalam kesesakan, terus bertekun dalam doa.
bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah di dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Itu di kitab apa ya, saya lupa itu. Tetapi saudara, itu menjadi merema, saudara. Tuhan kayak berbicara begitu. Itu saya mendengar itu, terus saya menyanyi kasih besar. Itu sudah tidak bisa nyanyi lagi, saudara. Ya, hatinya terharu sekali melihat kekasih saya, sahabat saya itu. Loh, Mas Bagiono, aku kan sahabatmu. Janjiku tuh seperti itu. Kamu bersukacitalah dalam pengharapan. Ya, jangan mengharapkan tapi dengan susah-susah, jangan, tapi dengan bersukacita. Terus sekarang kalau sedang dalam kesesakan, kamu sedang dilukai hatinya, kamu sedang sedih, kamu seperti sudah tidak punya harapan, hati kamu sampai rasanya sesak gitu ya, sabar gitu. Aku ada di sampingmu gitu, saudara ya. Terus apa? Bertekunlah dalam doa. Ini Pak Widagdo berdoanya jam 5 pagi, sekarang ditambahi jam 4 pagi. Meskipun tidurnya jam 3 ya jam 4 juga bangun. Wah, itu luar biasa. Bapak Ibu Saudara, ya. Ayo, masa Tuhan kita tidak mengabulkan doa kita, permohonan kita apa? Apa Tuhan kurang kuasa? Ya, yang membuat doa kita, tangan Tuhan rasa jauh, telinganya tidak mendengar, adalah kita tidak sesuai sasaran. Ya, nah, saya mau mengatakan adalah dosa kita tidak berani. Sudah ngomong. Yang membuat kita jauh itu adalah kita tidak menuju sasaran. Saya percaya kita semua, meskipun tidak menuju ke sasaran, Tuhan bisa membelokkan. Kalau kita terima Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Silakan yang lainnya, mau Pak Mario apa atau Bu Melani? Iya, shalom semuanya. Shalom. Iya, kalau dari saya, kalau kita bicara sahabat itu beda sama teman ya. Kalau teman itu pasti banyak, tapi kalau sahabat itu ada beberapa ciri dari seorang sahabat. Yang pertama, pasti dia penuh kasih. Yang kedua, dia pasti mau berkorban. Yang ketiga, dia pasti setia. Yang keempat, dia bisa dipercaya. Dan jarang sekali kita menemukan orang di dunia, ya kalau saya sih, saya sudah ketemunya sih istri saya. Amin. Ya, paling penting itu. Iya. Cuman kalau yang menjadi sahabat sejati, sangat sejati, yang selalu setia, apapun kondisi dan situasi yang kita hadapi itu hanya satu, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Ya, saya beberapa minggu yang lalu, suatu siang, saya rindu pengen bisa berkomunikasi dengan Tuhan gitu. Saya waktu itu berdoa, saya bilang, Tuhan, saya pengen berkomunikasi dengan Tuhan gitu. Dan ini saya sudah beberapa kali ya, tapi yang saya cerita ini yang saya dapat yang sesuai dengan tema kita aja hari ini. Ya, siang-siang itu saya berdoa, saya minta, Tuhan, saya rindu sekali, bukan hanya saya yang bicara, bukan hanya saya yang meminta, tetapi saya juga rindu Tuhan juga bisa berbicara, ya tidak secara audible, tapi melalui firman-Nya, saya sudah sangat senang sekali. Dan tiba-tiba saya itu teringat sama, langsung dalam hati saya itu teringat sama Mazmur 139. Di sana saya baca Mazmur 139 ayat 7, firman-Nya berkata, kemanakah aku dapat pergi mencari roh-Mu? Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Dan saya heran,
sebelum saya berdoa itu, kurang lebih setengah jam sebelumnya, saya itu sempat kan itu ada lagunya ya, lagunya Robert dan Lea itu, tetapi sering yang populer itu di cover sama Andi Ambarita itu. Sebelumnya saya sempat nyanyi dalam hati, tapi waktu saya doa itu, saya buka Alkitab, saya ketemu itu ayat 100, Mazmur 139 itu. Dan di situ saya benar-benar merasakan seperti mengalami perjumpaan dengan Tuhan di dalam hati saya gitu. Karena lagunya itu sungguh-sungguh ini ya, kalau yang saya nyanyikan tuh, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Nah, ketika saya nyanyi lagu itu, saya langsung seperti tadi yang Opa bilang itu ya, ketika kita menemukan suatu rema dan kita menyanyikan rema yang ada lagunya itu, saya itu meneteskan air mata. Saya begitu merasa dekat sekali sama Tuhan saat itu. Dan ya itu, Tuhan itu sahabat yang paling sejati buat saya. Selama saya mengalami pergumulan pemulihan sakit penyakit ini, saya banyak sekali mengalami hal-hal yang buat saya itu mungkin buat orang itu tidak menyenangkan, tetapi buat saya itu justru itu hal yang sangat menyenangkan ketika saya mengalami pergumulan sakit penyakit, mungkin persoalan yang lain. Mungkin awalnya saya berpikir tidak menyenangkan, tetapi semakin ke sini saya berpikir justru saya semakin menikmati. Buat saya anggap itu sebagai pemurnian buat saya. Saya sangat menikmati pemurnian yang Tuhan sedang lakukan di dalam kehidupan saya. Buat saya, Tuhan itu lebih daripada sahabat, dia sungguh sahabat yang paling sejati buat saya gitu. Itu yang ingin saya bagikan. Dan mungkin satu lagi Opa, 3 hari yang lalu juga waktu malam, saya dengan Ibu Lydia kan udah tidur juga. Nah, biasanya saya tidak tahu kenapa malam itu saya ingin praise and worship, dan pas dalam praise and worship itu saya juga bilang sama Tuhan, Tuhan tolong saya pengen dengar suaramu. Saya nggak pengen audible. Puji Tuhan kalau bisa audible, tapi kalau Tuhan lewat firman Tuhan pun saya sangat senang. Saya betul-betul memohon, saya betul-betul mohon sekali, Tuhan saya ingin dengar suaramu malam ini gitu. Dan kenapa? Saya bahkan kalau Tuhan nggak ngomong saat itu, saya nggak mau tidur sampai pagi. Saya dalam doa saya betul-betul minta seperti itu. Dan waktu itu, setelah itu saya bilang, Tuhan saya siap buka firman-Mu. Saya tahu firman yang saya buka ini itu betul-betul adalah suara dari-Mu. Dan saya dapat dari Yesaya 43 ayat 18 sampai 21. Dan apa yang saya baca di Yesaya 43 ayat 18 sampai 21 itu sungguh menjadi kekuatan buat saya sampai saat ini. Dan saya tuh pengen ngeprint ayat itu, pengen saya baca setiap hari, pengen saya jadikan gambar dinding biar saya bisa baca setiap hari bahwa inilah suara Tuhan buat saya. Tuhan ngomong sama saya seperti ini. Mungkin saya izin membacanya, Opa, kalau berkenan. Ya. Boleh. Yesaya 43 ayat 18 sampai 21, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku.
umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Yang saya dapatkan dari sini, saya percaya bahwa pemulihan yang pergumulan, pemulihan yang saya hadapi ini, Tuhan itu sedang membuat sesuatu yang baru di dalam hidup saya, dan saya percaya bahwa Dia akan membuat jalan di padang gurun, Dia akan memancarkan air dari padang gurun, dan yang terakhir ini yang sangat menjadi kekuatan bagi saya, yaitu umatku yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Karena saya punya kerinduan, setelah saya sembuh ini, saya dengan Ibu Lydia, kami pengen pelayanan sepenuhnya. Itu yang menjadi kerinduan kami. Dan ayat ini sungguh menjadi ayat yang luar biasa bagi saya. Ya, pokoknya saya nggak bisa melukiskan dengan kata-kata ayat yang saya dapatkan ini. Dan saya selalu baca terus setiap hari, saya ulang terus setiap hari, saya nggak pernah bosan. Ya, itu mungkin aja dari saya, Pak. Terima kasih. Luar biasa. Terjadi. Ya, terjadi. Saya ingat Pak Jo selalu ngomong, ayo kirimkan nama-nama supaya pelayan Tuhan makin banyak. 7 gereja di Jogja. Ya, itu omongannya Pak Jo. Saya dengar sendiri, jadi saya berani memperkatakan gini. Kalau Pak Mario ada kerinduan gitu, percaya sama Tuhan, ya. Oh, nanti Pak Mario sehat, terus misalnya senang di masalah IT gitu ya, nanti membantu di media gitu ya. Wah, luar biasa. Atau ya apalah, terserah Pak Mario terus mau sekolah Alkitab dulu, bagaimana mau jadi pembicara. Nah, itu tadi kalau ngomong tentang sahabat Allah itu sampai 5. Tadi saya pikir cuma 3 ya, sampai 5 ya, luar biasa. Ya. Nah, ini saya mau tanya sebelahnya yang belum kelihatan wajahnya ini, ya. Setuju kalau Pak Mario jadi pelayan Tuhan yang sungguh itu? Setuju, Opa. Waduh. Harus komitmen berdua. Oh, sudah komitmen berdua. Waduh. Wah, luar biasa ini. Luar Ya, biasa ya. aduh. Pak Gia, Ya, pesta Pak. nanti kita ya, Pak. Opa, siap. Pesta ya kita kalau ada. Memang ini ke Saudara depan mau rohani. pesta ini, Opa. Memang mau ke depan mau pesta ini. Kenapa? anak saya Diki, dia sekarang lagi di rumah ke Banyuwangi. Dia ke Banyuwangi melanjutkan hubungannya dengan temannya seorang perempuan. Jadi dia membicarakan kesungguhan hatinya ke orang tua si perempuan. Nah, jadi masih di Banyuwangi, nanti tolong dibantu juga doa. Sesudah itu tanggal 3 balik kemari, nanti baru di situ kami dengar kabar. Nanti ya kalau bisa gimana kelanjutannya nanti mungkin ya kami rembukan bersama dengan keluarga besar dulu. Baru makanya bilang Opa pesta-pesta terus deh, nanti sesuatu kata-kata perfect pula ini ya. Pesta betul kita. Jadi pesta untuk Diki, pesta untuk ada yang sudah jadi full timer gitu. Amin. Amin. Nah, terus ada lagi pesta yang dari Bandung pindah Jogja, ya. Nah, terus yang yang Pak Iwan pelayan Tuhan, ya, melayani Tuhan, entah apa yang dipelayani sama Bu Joyce. Aduh, luar biasa. Miracle. Wah. Ini Opa tuh belum tahu tapi udah dikasih tahu duluan. Jadi kan Opa belum tahu kalau Pak Gia mau pesta, tapi dari awal Opa suka bilang pesta, akhirnya Pak Gia bilang. Ya Tuhan yang ngatur, kalau saya ngomong pesta kok kelihatannya ada tembok hijau, ya itu saya ya terus gitu aja saya ya. Nah, kalau yang dilihatkan suruh pesta Pak Iwan misalnya, saya ngomong Pak Iwan pesta Pak, ya ada. Atau kan tahu-tahu yang nongol Pak Widagdo ya saya bilang Pak pesta gitu ya.
Meskipun pestanya secara GoFood atau gimana? Haleluya, haleluya. Ya kita kalau bergurau tapi kita seperti bernubuat, ya kita yakini aja, kita berbicara positif kok. Ya, siapa yang nggak mau pesta kalau diberkati Tuhan berlimpah-limpah? Yes. Amin. Ya tahu diberi kesuksesan Diki sama kekasihnya ketemu cocok dan sudah diminta di oke, ya dah. Saya ke bagian doa saya pokoknya. Ini tugas Opa ini berat kali tugas Opa ini untuk mendoakan ini apanya ini Siriki ini. Sama saya suka saya sama Diki ya. Banyuwangi ya. Banyuwangi yo. Ya. Kita catat deh untuk doa. Oh ya Opa, ini tadi saya lupa ini apa? Saya baru buka WhatsApp, ternyata tadi Ibu Linda sudah izin, dia mohon didoakan asam lambungnya lagi sakit, Opa. Oh ya. Iya. Ya. Oke, ya. Kalau Ibu Deborah kabarnya gimana? Nggak ada kabar? Ada, selalu WhatsApp sih Oma, cuman dia ini kan lagi menyelesaikan proyeknya, jadi sebelum dia keluar dari perusahaannya ini, ada satu proyek yang harus dia selesaikan. Begitu proyeknya keluar, baru dia resign. Tapi dia sudah ini sih, udah. Kita doain deh, Ibu Deborah ya. Iya, udah ini juga, udah coba proyeknya juga di perusahaan yang lain. Iya. Pak Iwan dan Bu Joyce. Ayo Bu Melani. Ya, Mami Melani belum. Iya, nih gongnya nih Bu Melani nih. Gong. Semangat Ibu Melani, ayo. Ayo. Tenang. Ibu Rohani Pagea dan Bugea. Ibu Rohani Pagea dan Bugea. Amin. Amin. Ayo. Ibu rohani kita semua. Amin. Mami suaranya nggak kedengeran, Mami. Ya dengar. Kedengeran, iya. Shalom semuanya. Shalom. Sudah dengar? Shalom semuanya. Ya tadi seperti dikatakan sama Pak Bagiono, kalau jadi sahabat kadang naik kadang turun, itu juga saya alami. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus itu mau jadi sahabat saya. Amen. Di dalam kesukaran sehingga saya di dalam saya seorang diri kadang berkeluh kesah hanya kepada Tuhan Yesus. Dan ini saya dapatkan di Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Amin. Itu juga sehingga menjadi keluh kesah saya, dan minggu kemarin saya dapatkan mendengar suara Tuhan. Jikalau kita mendengar suara Tuhan, kita tahu apa yang diingini Tuhan dan kita melakukannya dengan taat. Itu yang pernah saya alami beberapa bulan yang lalu, dan mungkin nanti bulan-bulan yang kedepannya juga akan saya alami. Amin. Karena saya juga mendapat rema di Ulangan 31 ayat 8 sebelum saya menjawab Bu Bagiono itu. Jadi itulah yang saya alami di dalam kehidupan saya. Jikalau kemarin tadi Pak Mario mendengar suara Tuhan, sebetulnya saya itu pernah mendengar suara Tuhan itu secara audible pada waktu anak saya belum pulang. Saya rindu sekali. Di waktu mandi saya mengeringkan badan saya ada suara yang seolah-olah bilang, jadi KKS anakmu gitu. Di kepala ini betul-betul dengar itu. Saya itu
saya nggak tahu, saya itu kalau itu suara Tuhan itu nggak tahu. Jadi saya ini ketawa. Tapi begitu keluar kamar mandi, saya tanya, tadi suara siapa ya? Saya gitu, saya bingung. Tapi yang nggak bisa dihapus itu ada damai sejahtera dalam hati saya. Itu betul-betul saya cerita itu sama Bu Seh, sama Pak Seh, saya sudah pernah cerita Pak Bagiono. Jadi saya betul-betul mendengar suara Tuhan. Jadi KKS anakmu gitu tuh. Jadi saya itu betul-betul nggak sadar, nggak tahu kalau itu suara Tuhan. Tapi betul-betul di telinga, di kepala ini penuh suara itu. Dan waktu keluar itu saya barusan sadar, dan yang nggak bisa ditipu itu ada damai sejahtera di dalam hati saya yang begitu rasanya seperti es nyes gitu tuh saya. Jadi itulah yang saya alami, sehingga seperti kemarin juga di firman Tuhan waktu Pak Jo bilang kenapa Abraham bisa menjadi sahabatnya Tuhan, karena dia taat melakukan. Kalau saat saya nggak taat, saya masih tawar-menawar dengan Tuhan. Saya masih sampai teman saya bilang, dia aja percaya sama anaknya yang masih SMA, masa kamu nggak percaya? Akhirnya saya juga menjalani itu meskipun dengan berat hati, ya saya akhirnya mentaati juga, dan ini pun juga saya mendapatkan rema, dan saya juga menjalaninya juga. Gitu dari saya, Pak. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Opa, suaranya belum dibuka, Di-mute, Pak. Di-mute, Pak. Oh iya, terima kasih. Mari kita nyanyi sama-sama. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan dalam diri, dan dimulihkannya. Lagi gitu, semua nyanyi, bagi Tuhan ada yang tak mungkin. Budi akan dan diangkat dan dipulihkan. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, kami merasa hadirat-Mu ada di Komsel Great Miracle ini. Amin. Ketika kami membagikan sharing bersama tentang Tuhan Yesus adalah sahabat kami, atau kami sahabat Tuhan Yesus Kristus yang terbaik. Kami merasa sukacita yang daripada Tuhan sungguh-sungguh terjadi dalam kehidupan kami. Kami sudah memperkatakan, kami menubuat-nubuatkan, kami percaya Tuhan mendengar. Kami percaya Tuhan kuasa menjadikan itu semua dalam kehidupan kami. Sungguh-sungguh terjadi. Sungguh-sungguh terjadi. Kami berdoa untuk Diki, untuk masa depannya ini sedang ke Banyuwangi untuk ketemu dengan kekasihnya, berbicara dengan orang tuanya. Tuhan beri kelancaran, kesuksesan. Kami rindu ini adalah rencana-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan berpesta Tuhan, yaitu bersyukur kepada Tuhan. Kami mau bergembira ria karena Tuhan memberkati Pak Gea, Bu Gea, terutama Diki dan kekasihnya itu. Terima kasih Tuhan. Kami juga doa untuk Pak Iwan dan juga Bu Joyce yang siap untuk pelayanan.
Tuhan, Engkau yang tahu waktunya. Engkau mengatur sedemikian rupa, Tuhan. Engkau memberkati pekerjaannya dan keuangannya, Tuhan, sehingga menyelesaikan semuanya dengan baik. Tuhan berkati sedemikian rupa sehingga bisa, Tuhan, melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami tidak tahu tapi Tuhan tahu. Tuhan bukan hanya tahu tapi Tuhan mau. Tuhan bukan hanya tahu dan mau tapi Tuhan kuasa. Amin. Terima kasih Tuhan. Untuk Pak Widagdo yang mau ke Solo atau ke Jogja ini, Tuhan, kiranya Tuhan yang menolong. Tuhan, kemarin kami berdoa supaya ruko yang mau dijual itu membantu menjual dan sebagainya itu terjadi. Tetapi kami itu sekarang berserah kepada Tuhan. Kalau yang terbaik Pak Widagdo ini pindah, kami percaya bukan Pak Widagdo tapi sekeluarga. Dan Tuhan yang mengatur rencananya yang terbaik, Tuhan. Kami percaya Tuhan di padang gurun Tuhan akan membuat jalan. Di padang gurun Tuhan akan membuat sungai. Di padang gurun akan ada air yang memancar. Itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Terjadi juga pada Pak Widagdo ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kalau Pak Widagdo sekarang mengikuti secara online, kalau Pak Widagdo sekarang menambahkan waktu untuk berintim dengan Tuhan, supaya mengerti kehendak Tuhan, berbicaralah Tuhan, berbicara Tuhan, supaya mengerti kehendak daripada yang Tuhan yang sungguh. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu. Juga pada kesempatan ini kami berdoa untuk Pak Dewanto yang listriknya mati atau bermasalah sehingga tidak bisa bersama dengan kami. Tuhan, Engkau yang menolong, segera terbereskan. Kami berdoa untuk Pak Widagdo, Pak Dewanto, Bu Wiwi, dan juga putranya itu. Tuhan, kiranya Engkau tolong akan usahanya toko besi itu, Tuhan, dibuat lancar, maju, berkembang, Tuhan, dan supaya bisa memiliki rumah atau tanah di Jogja sini. Tuhan, Engkau yang menolong, Tuhan yang memberkati. Kalau berharap kepada Tuhan tidak akan dikecewakan. Tuhan menolong. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji namamu. Kami juga berdoa untuk Bu Linda yang asam lambung, Tuhan, sehingga tidak bisa bersama dengan kami. Tuhan tolong Pak Bu Linda dan suaminya juga dengan anak-anaknya, Tuhan bisa beribadah bersama di Solo sana, di gerejamu, dan Tuhan Engkau menolong supaya Bu Linda ini pertumbuhan rohaninya bertumbuh dengan luar biasa. Lalu terjadilah Tuhan akan asam lambungnya itu pulih seperti sedia kala, tidak mengganggu lagi, ada kelegaan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji namamu Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bu Deborah, biarlah rencana di perusahaan yang baru itu segera terjadi, yang terbaik, yang dirindukan oleh Bu Deborah, dan yang disetujui oleh Tuhan, membuat dia mempunyai waktu untuk melayani Tuhan, berkomsel dan sebagainya. Tuhan pasti membukakan jalan. Terpuji namamu. Pada malam hari ini kami pada malam hari ini berdoa untuk Pak Mario dan Bu Lydia. Tuhan, Engkau yang menolong. Engkau mendengar sendiri kerinduannya Tuhan. Untuk 100% melayani Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan memberikan kecukupan kepada Pak Mario dan Bu Lydia ini, sehingga dia bisa menyelesaikan segala urusannya. Lalu Tuhan, Engkau memberikan kesembuhan yang total, Tuhan yang sempurna. Kami hanya tahu orang mati saja dibangkitkan. Penyakit apapun Tuhan bisa menyembuhkan. Sudah diangkut oleh bilur-bilurnya dalam kesesakannya, kesusahannya, ketika didera Tuhan sampai mati di kayu salib, kematian sudah dikalahkan. Maut sudah tidak ada sengatnya lagi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, Engkau melihat kemampuan
kerinduan, tapi juga Tuhan, apa yang sedang menghalang-halangi ini bagi Pak Mario dan Bu Lydia menjadi pelayan Tuhan yang 100%. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, dipatahkan itu semua, disingkirkan, bukakan pintu yang tidak bisa tertutup lagi, gunung diratakan, pintu tembaga dipecahkan, palang pintu dipatahkan. Tuhan memberi hari depan yang penuh harapan buat Pak Mario dan Bu Lydia. Nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan karena berbuah banyak dan karena menjadi murid-murid Tuhan. Apa yang diminta oleh Pak Mario dan Bu Lydia terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Untuk Bu Melani Tuhan, kiranya Engkau yang mengerti Tuhan. Sekarang sudah Tuhan buat setelapak tangan. Hujan berkat yang turun deras Tuhan. Dirindukan oleh Bu Melani. Tuhan hujan berkat turun dengan luar biasa. Secara tubuh, secara fisik, secara jiwa atau emosi, bahkan terlebih secara rohani Tuhan. Limpahkan hujan berkat-Mu itu. Tuhan akan Bu Melani, Yohan maupun Nicholas. Masing-masing semuanya Tuhan. Buat great miracle terjadi. Great miracle terjadi. Great miracle dialami Bu Melani, Yohan dan Nicholas. Nama Tuhan dipermuliakan. Masa depan yang gilang gemilang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji namamu Tuhan. Kami percaya Engkau mengasihi great miracle ini, baik yang ada sekarang ini maupun yang karena satu lain hal tidak bersama. Tuhan yang tahu, dan kami percaya Tuhan mulai sekarang ini di masa yang akan datang Tuhan akan mengerti berkat daripada Tuhan, tuntunan Tuhan, bimbingan Tuhan, pimpinan Tuhan, pemegangan tangan kanan kami yang lemah oleh tangan kanan Tuhan membuat kami lebih daripada pemenang. Dalam minggu ini kami mau merenungkan itu. Minggu depan kami akan memperkatakan lebih daripada pemenang. Itu sungguh-sungguh kami alamkan sehingga kami bisa bersaksi Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita angkat kedua tangan, kita aminkan doa berkat ini. Diberkati great miracle oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Diberkatilah keluarga, pernikahan, dan juga keluarga kami oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Diberkatilah anak-anak kami yang masih kecil, yang berstudi, atau yang sudah kuliah, lebih-lebih yang sudah belajar bekerja. Tuhan berkati, seperti juga Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan kami, keuangan kami, masa depan pekerjaan kami di masa milenial ini oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Diberkatilah kesehatan kami, dilindungi kami dari masa-masa virus ini. Bahkan kami akan mengalami masa depan yang gilang gemilang. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah pertumbuhan rohani kami, pelayanan kami, pengenalan kami akan Tuhan Yesus Kristus. Diberkati oleh Tuhan Yesus sendiri. Amin. Terima kasih Tuhan. Apa yang kami lakukan, kami kerjakan selalu bersama dengan Roh Kudus. Tidak salah daripada firman Tuhan. Sehingga Tuhan buat berhasil, beruntung, sekali lagi lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Tuhan, kami segera akan berpisah karena sudah selesai komsel kami dan kami bersyukur. Kiranya anugerah yang agung dari Allah Bapa, cinta kasih yang ajaib dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah dan manis bersama dengan Roh Kudus sekarang sampai Tuhan datang kali yang kedua. Terima kasih Tuhan. Segala doa, permohonan, berkat, ucapan syukur kami naikkan kepada Bapa Surgawi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menerima, yakin. Sama-sama kita katakan. Amin. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih, Tuhan memberkati Pak Mario, Bu Melani, Pak Gea, Bu Gea.
Pak Iwan, Bu Joyce, terima kasih. Pak Udaku, Terima kasih. Pak Gea, Mami Gea. Ya. Dia Opa Oma. Semuanya. Pak Gea, Pak Gea. Nunjuk Pak siapa? Gea mau nunjuk, Pak Gea mau nunjuk siapa, Pak? Kamu menunjuk siapa? Menunjuk gimana ini? Untuk yang mimpin pujian minggu depan. Bu Melani. Ya. Siap ya Bu Melani. Ya. Ya, Saya kalau gitu menunjuk Ibu yang rohani saya itu Bu Opa Oma. Rohani. ya sudah menjadi ibu rohani sekarang. Ya, sekarang. Amin. Amin. Pak Mario itu Bu Melani ibu rohani Pak Mario kan? Betul. Ya, terjadi. Bu Melani, iya. Iya. Ibu rohaninya Pak Gia, Pak Mario, iya. Iya. Kalau gitu saya juga menunjuk besok yang sharing Pak Mario. Siap, Pak. Siap. Yes. Ya. 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 Oke, dadah. Ya. Ya. Ngani apa namanya? Bu Melani. Bu Melani. Itu rodok sibuk. Anu apa namanya untuk minggu depan, jadi yang mimpin pujian ya Pak Gia. Ya, iya Om. Nanti yang mimpin share Pak Mario. Iya, Pak Ma. Iya. Ya, siap. Lydia, Ibu mau tanya, ingat Ibu tadi sama Bapak itu selalu nyanyi. Nyanyian yang itu tapi lupa, atasnya tuh lupa, refrennya aja yang ingat tapi yang atasnya lupa. Tolong tanya yang lagunya yang Yesus, seperti Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku, rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran yang memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padanya. Itu atasnya apa? Atasnya gimana? Saya lupa. Dia apa tuh? Hah? Nanti dicari, Oma. Nanti. Cari ya. Kalau dibikin ya. Aku inget tuh nggak bisa keluar sampai sekarang. Nyanyinya saya sama tadi Opa dari saat teduh pagi tadi nyanyinya itu terus, cuma nggak tahu atasnya apa. Pak Gia siapin gitarnya. Tolong cariin ya, saya nggak bisa nyanyi. Ya, nanti diinfokan di grup WhatsApp, Oma. Apa Bu Gia ingat? Apa Pak Gia ingat yang atas itu? Oke, Nanti diinfokan di grup WhatsApp, Oma. Ya. Dan memberkati. Terima kasih Pak Mario. Terima kasih Pak Gia. Terima kasih Pak Iwan. Pak Widodo,